Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan. Salawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, kemudian ini juga adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan salawat dan kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasul, kemudian Allah memberikan kita kemudahan dalam segala hal dan pada akhirnya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan kita syafaat di yaumil kiamat. Baik, agar kuliah kita pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan bacaan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya minta untuk menghidupkan kamera ya, on cam ya, biar terlihat. Baik, kita hari ini membahas tentang tujuan hukum Islam ya. Tentu ini pasti punya kaitan dengan tema-tema sebelumnya ya. Kita sudah membahas Allah sebagai pembuat hukum atau Al-Hakim, kemudian Rasulullah sebagai pembuat hukum, kemudian manusia sebagai pelaksana hukum atau mahkum alaih, dan kita juga sudah membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, hari ini kita membahas tentang tujuan hukum Islam ya, tujuan hukum Islam. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum ke dunia ini tentu pasti memiliki maksud dan tujuan kan? Pasti memiliki maksud dan tujuan. Enggak mungkin Allah menurunkan hukum itu tanpa maksud dan tanpa tujuan, itu enggak mungkin. Pasti Allah punya maksud dan tujuan. Ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini yang sering disebut dengan istilah maqasid syariah ya. Maqasid syariah. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu supaya menjadi khalifah di atas muka bumi. Ini diantaranya dalil terkait dengan maqasid syariah. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Ini surat Al-Hud, surat Hud di ayat 61. Jadi dasarnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia supaya menjadi khalifah di atas muka bumi. Jadi manusia itu adalah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kalau kita lihat proses penciptaan manusia kan jelas ya. Bagaimana kemudian ketika Allah mau menciptakan manusia bertanya kepada malaikat kan. Malaikat bahwa saya akan menciptakan manusia, maka kemudian malaikat sempat menanyakan atau sempat protes bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi kemudian Allah menegaskan bahwa Allah lebih tahu daripada malaikat. Nah, sebelum kita melihat tujuan hukum Islam atau tujuan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hukum ke muka bumi ini, pertama kita lihat dulu hukum taklif ya. Untuk memastikan berjalannya fungsi khalifah sesuai kehendak Allah, maka diturunkannya hukum-hukum taklifi. Nah, hukum taklif ini kalian sudah tahu semua ya, ada namanya wajib. Wajib itu apa? Neza Ferguson. Wajib itu apa? Wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan mendapatkan dosa, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat haram. Apa haram? Ali Afinur Aini. Haram adalah suatu perkara apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Ya, oke. Kemudian
Eliana khairu rizki. Sunnah itu apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Tidak berdosa. Tapi lebih utama dikerjakan ya. Bapak. Berarti ya. Oke. Selanjutnya makruh. Aim matul. Aim. Iya, Pak. Tunjukkan pesonamu. Mana wajahnya nggak kelihatan? Maaf, Pak, sinyalnya lagi susah ini. Soalnya lagi mati lampu. Kirain karena pantulan aura. Enggak, Pak. Apa? Kalau makruh itu jika tidak dilakukan dia tidak mendapatkan apa-apa. Makruh. Kalau dilakukan lebih baik berarti lebih baik tidak dilakukan, Pak. Lebih baik tidak dilakukan. Oke. Ya. Oke, sekarang kita coba lihat asas maqasid syariah. Dan tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini diantaranya yang terkait dengan itu. Nah, maka ini kita langsung ke poinnya bahwa Allah menurunkan syariat supaya manusia dapat meraih kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Jadi semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini kepada manusia itu adalah supaya manusia dapat meraih kemaslahatan. Jadi agar kemudian manusia itu mendapatkan kemanfaatan dan menghindari kemudaratan. Maka sebenarnya ketika hukum-hukum Allah itu kemudian dilaksanakan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi tadi, maka sebenarnya akan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dan ini kemudian jaminan Allah dan kemudian bisa menghindari kemudaratan. Jadi setiap hukum ya yang Allah turunkan ke muka bumi ini, kemudian ketika dijalankan, ya ketika itu dijalankan oleh manusia, maka manusia akan mendapatkan dua, yaitu dia mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Atau jalbul masalih wa darul mafasid. Ini kalian kalau belajar usul fikih juga sudah dibahas ya. Jadi sebenarnya simple ya. Allah sudah menurunkan hukum, yang pedomannya lewat Al-Quran, kemudian ditambah lagi dengan sumber hukum yang kedua, kemarin ada hadis, ada sumber hukum yang ketiga, ada ijma, kemudian ada qiyas. Jadi sebenarnya ketika nilai-nilai, ketika hukum-hukum itu kemudian dijalankan oleh manusia itu sendiri, sesungguhnya dia akan mendapatkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Cuman memang terkadang sebaliknya, manusia itu ketika yang diperintah justru tidak dilakukan, ketika yang dilarang justru malah dilakukan. Nah ini kemudian padahal ketika kebaikan itu dijalankan, ketika perintah itu dijalankan akan mendatangkan kemaslahatan, dan ketika larangan itu tidak dilakukan, maka itu bisa menghindari kemudaratan. Kemudian Imam Satibi ini yang pencetus maqasid syariah ya. Imam Satibi membagi maslahat ini kepada 3 bagian. Yang pertama adalah daruriyat atau primer, yang kemudian yang kedua adalah hajiat atau sekunder, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tahsiniyat atau tersier. Jadi beliau membaginya menjadi 3 itu ya. Nanti kita lihat. Daruriyat ini yang primer itu berarti yang utama ya, yang pertama ya. Kalau kan ada kebutuhan primer, sekunder, dan di sini tersier. Maka yang pertama adalah daruriyat. Maqasid atau maslahat daruriyat adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Nah, ini yang mesti nih. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya hidup ya dan kehidupan. Ini yang primer ya. Nah, sekarang kita lihat. Maka kemudian tujuan syariat agama, ya, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada yang baru gabung, udah telat nih, 10 menit. Oke, tidak apa-apa. Tujuan syariat agama adalah untuk menjaga kelima kemaslahatan. Jadi ya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukum ke dunia ini paling tidak ada 5 tujuannya.
Yang pertama adalah untuk menjaga agama, itu hifduddin ya kalau bahasa Arabnya. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga jiwa atau hifdun nafs. Yang ketiga adalah untuk menjaga akal atau hifdul aql. Yang kemudian yang keempat adalah untuk menjaga keturunan atau hifdun nasl. Dan yang terakhir adalah untuk memelihara harta atau hifdul mal. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan hukum-hukumnya, menurunkan syariat ke muka bumi. Tujuannya itu ini. Dia yang pertama adalah untuk menjaga agama, ya kan? Kemudian yang kedua untuk menjaga jiwa, kemudian yang ketiga untuk menjaga akal, dan yang keempat keturunan, serta yang terakhir adalah menjaga harta. Jadi itu sebenarnya. Nah, kita lihat aplikasinya seperti apa. Yang pertama adalah menjaga agama. Maka tujuan pertama, ya, tujuan Allah menurunkan hukum atau menurunkan syariat kepada manusia itu adalah menjaga agama. Maka dari segi ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan misalnya ada sholat, ya kan? Ada zakat, ya kan? Maka ketika hukum-hukum ini dijalankan, maka manusia akan memperoleh kemaslahatan. Maka kemudian ya ketika manusia tidak menjalankan perintah-perintah agama dalam hal menjaga agama ya misalnya sholat, zakat dan lain-lain, ya kan? Maka sesungguhnya dia tidak bisa menjaga agama. Kenapa? Karena Allah menurunkan hukum-hukumnya itu yang pertama adalah hifduddin, untuk memelihara agama. Ya, maka syariat-syariat yang terkait dengan perintah atau ibadah ya, itu dalam rangka untuk menjaga agama. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Lalu kemudian yang kedua, tujuan Allah menurunkan hukum ke dunia atau maqasid syariah yang kedua adalah untuk menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa ya. Untuk menjaga jiwa ini apa? Misalnya bahwa Allah memerintahkan ada ketentuan ya tentang makan dan minum ya. Misalnya bahwa untuk menjaga jiwa manusia itu maka Allah mewajibkan makan kan menjadi wajib. Ini kenapa ini? Habis ya? Gratisan Zoom-nya masih kan? Masih bisa, Iya. Pak. Masih ya? bisa. 5 menit lagi. Berapa menit? 5 menit lagi, Pak. Biasanya 40 menit. Enggak ya? Nanti kalau kita putus lanjut aja ya. Lanjut mungkin seperempat atau setengah jam kemudian. Oke, yang pertama makan dan minum yang terbaik. Ya, ini dalam rangka. Jadi hukum makan itu bisa ya wajib begitu. Kenapa? Karena dia dalam rangka menjaga jiwa. Maka kan kalau misalnya kita puasa pun tidak berhari-hari begitu. Maka ada buka, ya ada sahur, ada buka. Nah, ini misalnya menjaga jiwa itu adalah makan dan minum yang terbaik. Ya kan, ini dalam rangka kemudian untuk menjaga jiwa manusia. Kemudian selanjutnya adalah hukum kisos atau diat. Maka karena jiwa menjadi sesuatu yang tujuan hukum Islam, tujuan Allah menurunkan hukum, ya maka orang itu tidak boleh kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Maka ada hukuman kisos ya tadi ya. Maka kenapa? Karena jiwa termasuk yang dilindungi atau jiwa termasuk tujuan atau dalam rangka perlindungan terhadap jiwa itu adalah tujuan hukum Islam yang kedua. Jadi makan dan minum yang terbaik ini kan ada perintahnya ya kan. Kenapa? Dia dalam rangka menjaga jiwa. Beda dengan misalnya kalau kita kasih contoh misalnya babi ya, berarti babi tidak termasuk yang terbaik. Nampak dia termasuk yang dilarang oleh Allah. Berarti pasti ada sesuatu di situ. Ya kan? Kenapa? Karena hukum Allah diturunkan itu untuk memberikan kemaslahatan dan kemudian untuk menghilangkan kemudaratan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjaga akal. Ya. Maka hukum-hukum Allah yang ketiga diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menjaga akal.
Yang pertama misalnya kewajiban menuntut ilmu kan, itu dalam rangka menjaga akal atau melindungi akal. Maka menuntut ilmu menjadi sebuah kewajiban ya. Bahkan sejak dari ayunan ya sampai liang lahat kan. Nah, itu dalam rangka menjaga akal. Kemudian selanjutnya adalah kemudian adanya hukuman bagi peminum minuman keras, peminum khamar ya. Ya, kenapa? Karena memang akal termasuk yang ingin dilindungi, ya kan? Kenapa? Karena akal termasuk yang menjadi tujuan hukum Islam, perlindungan terhadap akal. Maka yang pertama ya tadi adalah kewajiban menuntut ilmu agar akalnya menjadi berkembang ya, menjadi berpikir ya kan. Kemudian yang kedua adalah hukuman bagi peminum minuman khamar atau minuman keras. Kenapa? Karena akal termasuk yang dilindungi. Maka poin yang awal tadi jelas ya bahwa Allah menurunkan hukum itu pasti untuk kemaslahatan dan untuk menghindarkan kemudaratan. Kalau misalnya khamr, minuman-minuman keras itu memberikan manfaat ya, pasti dibolehkan kan. Tapi kan ternyata kan tidak faktanya kan. Khamr itu bisa merusak akal. Maka akal bagian yang ingin dilindungi atau ingin dijaga atau ingin dipelihara oleh hukum Islam. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum. Pertama untuk memberikan kemaslahatan, untuk kebaikan yang bisa mencari ilmu kan untuk kebaikan yang menuntut ilmu ya kan. Kemudian juga untuk mencegah kemudaratan. Minuman keras kan atau khamar atau narkoba. Kemarin bahwa narkoba itu dikiaskan dengan khamar ya, itu dalam rangka untuk menghindarkan kemudaratan. Ya kan? Misalnya kalau tadi yang kembali ke yang pertama untuk menjaga agama, maka dari segi wujud ya bahwa perintahnya ada sholat dan zakat itu kemaslahatan ya kan. Kemudian untuk mencegah kemudaratannya apa? Ketika dia murtad maka di situ ada hukuman mati ya kalau dalam jinayah atau pidana Islam ya kan. Kemudian menjaga jiwa tadi. Ya perintahnya kemaslahatannya apa? Ya bayangkan kan kalau kita tidak makan dan minum pasti akan mendatangkan kemudaratan. Maka yang pertama adalah makan dan minum itu mendatangkan kemaslahatan. Kemudian selanjutnya adalah mencegah dari kemudaratan. Bisa dipahami ya. Yang ketiga menjaga akal bahwa dia ada perintah ya, menuntut ilmu dan kemudian juga ada larangan bagi peminum minuman keras atau khamar. Kenapa? Karena akal menjadi sesuatu yang ingin dilindungi oleh hukum Islam. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menjaga keturunan atau hifdun nasl. Pertama adalah hifduddin, memelihara agama. Kemudian yang kedua adalah hifdun nafs, untuk memelihara jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifdul akal, memelihara akal. Dan yang keempat adalah hifdun nasl, untuk memelihara keturunan. Ya kan? Maka kemudian perintahnya apa? Nikah. Maka ada anjuran untuk menikah. Kenapa? Karena itu dalam rangka menjaga keturunan. Dan manusia menjadi berkembang biak, ya kan, ada ini ya kan. Bayangkan kalau tidak ada perintah menikah, ya kan, pasti kemaslahatan tidak akan tercapai begitu. Tapi ternyata luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum, ya kan, yang keempat untuk menjaga keturunan. Maka ada perintah untuk nikah. Maka hukum nikah kan ada wajib, ada sunnah, ya kan, ada juga yang haram memang. Tapi tidak dalam pembahasan itu karena kalian belajar fikih munakahat. Maka jelas ada perintah nikah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keturunan. Ya kan? Bayangkan ketika tidak ada perintah atau anjuran menikah kan, pasti ada seks bebas di mana-mana. Ya. Banyak yang hamil di luar nikah yang memang karena nggak ada perintah menikah, ya kan? Maka tidak tercapai nanti kemaslahatannya. Maka kemudian yang kedua adalah dari segi ini, maka ada hukuman bagi orang yang berzina. Maka kalau dalam Islam kan hukuman berzina itu kan begitu ini ya tegas ya,
bahwa dia dirajam sampai mati kan kalau orang berzina, apalagi berzina yang sudah bersuami istri ya. Kalau yang belum memang tidak sampai mati, tapi ya agak ini juga begitu. Maka kemudian tujuan yang keempat Allah menurunkan hukum atau maqasidus syariah adalah untuk menjaga keturunan. Maka kemudian banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang larangan berbuat zina. Wala taqrabu zina, bahkan kita diminta untuk menghindari ya, janganlah kita mendekati zina. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi berzinanya. Kenapa? Karena itu justru merusak tujuan yang keempat atau tidak sesuai tujuan hukum Islam yang keempat, yaitu dalam rangka menjaga keturunan. Nah, maka kalau pacaran itu sebenarnya itu agak sedikit dekat ya, mendekati zina sebenarnya kalau pacaran. Maka mayoritas ulama itu bersepakat sebenarnya pacaran itu juga bagian dari mendekati zina begitu. Maka sebaiknya kalau memang belum siap menikah dalam waktu dekat, maka lebih baik untuk tidak pacaran. Ya. Kenapa? Karena itu dalam rangka banyak tuh. Pertama ya, dalam rangka menjaga agama. Kenapa? Karena memang perintahnya begitu. Kita dilarang ini kan. Kemudian menjaga jiwa juga. Jiwa juga masuk nanti ketika punya anak di luar nikah kan menjadi tidak terjaga begitu jiwanya kan. Apalagi ada banyak kasus aborsi dan lain-lain. Tuh. Jadi menjaga keturunan ini bagian dari yang ingin dicapai kemaslahatannya oleh hukum Islam. Maka ada perintah menikah, kemudian juga ada hukuman bagi yang berbuat zina. Kemudian yang terakhir atau tujuan hukum Islam yang kelima adalah hifdzul mal atau memelihara atau menjaga harta ya. Menjaga harta. Ani Wijaya punya harta. Berapa hartamu? Paling enggak motor ya, HP. Alhamdulillah ya, Pak. Jadi, Sehat, harta iman, harta yang lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Jadi tujuan hukum Islam yang terakhir atau kelima adalah untuk menjaga harta atau hifdzul mal. Maka kemudian di situ ada perintah, ada anjuran bahwa jual beli itu harus ada nilai-nilai keridhaan, ada akadnya itu sesuai, kemudian dilarang menipu ya, dilarang dilarang riba dan lain-lain. Kenapa itu? Karena dalam rangka menjaga harta. Jadi luar biasa bahwa Islam itu sebagai sebuah konsep agama, dia adalah menyeluruh, dia meliputi seluruh kehidupan. Kalau kita lihat kan pertama agama itu menjadi salah satu yang ingin dicapai, menjaga jiwa, ya kan, akal, keturunan, dan kemudian yang terakhir adalah dalam rangka menjaga, memelihara harta atau hifdzul mal. Ya, maka kemudian terkait dengan jual beli ya, kita diminta jujur, kita diminta tidak menipu, tidak berbohong ya kan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah pelakunya ketika melanggar dalam upaya perlindungan terhadap harta, maka ada namanya hukuman potong tangan, ya kan? Potong tangan. Nah, maka kemudian karena harta ini menjadi bagian yang ingin dilindungi oleh hukum Islam, maka kan kita dilarang mencuri kan? Kenapa? Karena harta itu dilindungi oleh hukum Allah Subhanahu wa taala, oleh hukum Islam. Ya kan? Maka membegal menjadi tidak boleh. Kenapa? Karena harta menjadi bagian yang ingin dilindungi oleh hukum Islam. Jadi luar biasa hukum Islam ini begitu sangat detail dan kemudian lengkap, komprehensif atau sumul atau kafah. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Saya Pak izin bertanya. Boleh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahma Ramadanti izin bertanya Pak mengenai yang poin pertama tadi. Di situ untuk menjaga agama kan ada yang namanya hukuman bagi yang murtad ya Pak. Maksudnya bagaimana ya Pak? Bukankah seseorang itu tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam? Lalu bagaimana jika seseorang itu keluar namun dihukum gitu? Maksudnya adakah alasan yang telah ditentukan dalam hukum ini? Setelah itu yang di poin D itu ada menjaga keturunan, yang mana itu adalah hak bagi penzina. Nah, lalu bagaimana jika si penzina ini ketahuannya ketika dia sudah hamil? Apakah menunggu calon bayinya itu lahir dulu lalu dihad atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Dwi Rahma Ramadanti ya atas pertanyaannya. Jadi memang sebenarnya kalau memang kita di Indonesia itu bukan termasuk negara yang menerapkan syariat Islam ya. Maka kemudian kan kalau kita lihat hari ini sebagian ada yang murtad begitu, maka kemudian tidak dihukum ya. Tapi kalau dia dalam fikih jinayah atau dalam negara yang menerapkan syariat Islam secara penuh, memang kalau kita banyak lihat itu memang ya dihukum begitu. Kenapa? Karena memang ketentuan agamanya memang demikian. Memang demikian. Maka kemudian dia nanti keputusan dihukumnya juga atas dasar putusan pengadilan, tidak serta-merta kalau dia itu murtadnya karena apa dan lain-lain kan itu nanti dibuktikan di pengadilan. Nah, tapi kemudian ketika nanti memang benar-benar terbukti memang dia hukumannya demikian. Hukumannya dihukum mati kan? Begitu. Tapi memang kalau kita di Indonesia tidak menerapkan itu. Tapi kalau kita lihat negara-negara yang menerapkan syariat Islam kan memang demikian dihukum ya. Jadi kalau kita lihat banyak ayat maupun hadis memang menjelaskan yang begitu ya, bahwa memang pelaku atau orang-orang murtad itu dia harus dihukum. Nanti kalian bisa lihat banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Jadi memang syariatnya memang begitu. Meskipun tetap harus putusan pengadilan nanti. Nah, kemudian maksud dari tidak ada paksaan dalam beragama yaitu bagi yang memang belum memeluk Islam kan. Misalnya kepada orang lain ya kan, pada misalnya kalau di kita itu ada banyak agama, maka kita tidak diperbolehkan untuk mendakwahi atau mengajak kepada orang yang sudah memiliki agama. Ini maksudnya tidak ada paksaan. Tapi kalau dia sudah Islam ya maka ya ada syariat yang melekat di dalamnya begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait dengan upaya perlindungan terhadap keturunan ya tadi. Ya, jadi memang jelas bahwa tujuan syariat atau hukum Islam itu adalah dalam rangka yang keempat adalah menjaga keturunan. Maka ada perintah untuk menikah. Kemudian sebaliknya ketika berzina itu juga ada hukumannya dirajam. Ya kan? Tapi bagaimana kemudian ketika memang ada kasus terjadi hamil di luar nikah. Jadi memang kan sebenarnya juga kalau kita melihat syariat ya atau hukum Islam kan memang ketika itu mereka itu berbuat zina, ya kan, berbuat zina, apalagi sudah suami istri maka dia dirajam sampai mati. Dirajam itu kayak mana ya? Kayaknya dilempari pakai batu kalau nggak salah Pak. Ditanam gitu ya kepalanya ya, kepalanya masih di ini kemudian dilempari pakai batu agak ngeri juga ya sebenarnya. Maka memang sebagian ulama berpendapat ketika memang hukum itu diterapkan di dunia maka di akhirat pelakunya itu tidak mendapatkan hukuman lagi. Atau ada juga yang berpendapat hukumannya menjadi berkurang.
Tapi persoalannya memang di Indonesia salah satu negara yang tidak menerapkan jinayah ya atau hukum pidana Islam, tapi kita pakai KUHP. Bahkan kalau di Indonesia, kalau perbuatan zina itu dilakukan atas dasar suka sama suka, kemudian tidak dirugikan, tidak ada orang lain yang melapor, ya kan, merasa dirugikan, maka bebas begitu. Nah, tapi sebenarnya secara pribadi ketika kita meyakini bahwa kalau kita lihat pertemuan yang pertama, Allah sebagai pembuat hukum atau Al-Hakim kan, bahwa pasti yang namanya hukum dari Allah, Allah yang membuat itu pasti hukum yang paling adil, ya kan. Maka ketika di dunia itu tidak diterapkan, ya misalnya di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, maka secara individu sebenarnya kita harus meyakini bahwa hukum Islam itu melekat dalam diri kita meskipun negara kita tidak menerapkannya. Maka kalau kita misalnya nauzubillah ada yang berbuat zina, ya, maka dia meyakini bahwa dia itu memang sudah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah, maka ketika di dunia itu lewat, ya, misalnya di Indonesia bahkan tidak diterapkan kan hukum itu, bahkan memang cenderung ya kalau dia suka sama suka nggak dihukum, ya kan, nggak ada persoalan. Nah, maka di akhirat itulah kemudian hukum itu akan diterapkan begitu. Meskipun juga karena perbuatan-perbuatan dosa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan azab atau ujian-ujian karena Karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Begitu ya, Dwi Rahma ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Poinnya adalah bahwa tujuan hukum Islam itu ada 5, atau konsep maqasidnya adalah untuk menjaga jiwa, maka ada perintah sholat ya dan lain-lain. Kemudian pelakunya juga ketika melanggar juga ada hukumannya. Kemudian menjaga jiwa, ada misalnya contohnya tentang makan kewajiban perintah makan dan minum karena itu nanti memberikan kemaslahatan, ya kan. Kemudian pelakunya atau pelaku-pelaku yang merusak jiwa, yang misalnya membunuh, ya, padahal jiwa itu bagian yang ingin dilindungi oleh hukum Islam, tapi dia membunuh, maka hukumannya juga qisas. Kenapa? Jiwa adalah bagian yang ingin dilindungi oleh hukum Islam. Kemudian yang ketiga adalah menjaga akal atau hifdzul akal, ya. Maka ada kewajiban menuntut ilmu, ya kan. Kemudian yang selanjutnya adalah dan hukuman bagi orang yang merusak akal. Jadi dia misalnya minum minuman keras juga ada hukumannya. Dan itu juga kan merusak akal juga begitu. Maka menjadi haram minuman keras, narkoba dan lain-lain. Kemudian dalam rangka menjaga keturunan, maka ada perintah menikah. Ada yang siap menikah? Aim udah siap? Belum, Pak. Belum. Ferguson mau nikah nggak? Nanti Pak, kalau sudah ada waktunya. Jadi yang penting adalah kalian bisa tahu kriterianya, tapi tahu kriteria calon istri yang baik. Ferguson tahu nggak? Insya Allah Pak. Jadi kalau mau memilih jodoh itu pilih itu 4 ya. Ada 4 kriteria kan. Yang pertama li jamaliha, ya kan. Pilih karena cantiknya. Jadi pilih yang cantik, jangan yang jelek. Biar nanti dibawa kondangan nggak malu kan. Kemudian selanjutnya apa? Lima liha kan, karena hartanya. Jadi pilih yang kaya, jangan pilih yang miskin. Ya kan? Itu hadis loh. Hadis ya, saya menyampaikan hadis. Keren. Kemudian yang ketiga apa? Lihasabiha atau linasabiha, ya, karena nasabnya keturunan baik-baik, ya. Keturunan baik-baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah lidiniha, ya kan? Tapi di situ anjurannya adalah pilih karena agamanya. Kenapa? Karena dia justru akan menyelamatkan. Karena kalau kita hanya memilih
cantiknya, bahwa cantik itu bisa keriput, ya kan? Kalau hanya cinta karena kecantikannya, ketika masanya nanti sudah mulai keriput, tidak cinta lagi, ya kan? Kecelakaan misalnya sudah tidak cinta lagi. Kemudian kalau karena hartanya, ya kan, nanti jatuh miskin menjadi tidak cinta lagi, ya kan? Kemudian kalau karena keturunannya, begitu banyak juga yang tokoh-tokoh, ya anaknya tokoh tapi juga tidak menjamin kan. Tapi ketika karena agamanya, insya Allah akan lebih menyelamatkan atau menenteramkan. Kemudian tadi yang terakhir menjaga harta ya, menjaga harta atau menjaga keturunan. Maka poinnya adalah itulah ya, bahwa Allah menurunkan hukum ke dunia itu untuk memberikan kemaslahatan dan kemudian untuk mencegah kemudaratan. Bisa dipahami sejauh ini? Bisa Pak, insya Allah. Terima kasih Pak sebelumnya atas penjelasan Pak. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti materinya, PPT-nya nanti saya share di grup, biar setelah saya jelaskan kalian juga bisa memahaminya secara baik. Nah tadi baru primer saja yang saya sampaikan, selanjutnya yang hajiat atau yang sekunder nanti bisa kalian baca. Nanti saya kirim di grup, dan kemudian tahsiniyat atau tersier, contohnya juga nanti akan saya kirim di grup. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya akan berangkat ke kampus, karena ada tugas yang lain, dan kemudian nanti ada kelas yang lain, masih ada 2 kelas lagi. Paham ya, mudah-mudahan semuanya ya. Insya Allah. Insya Allah Pak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi.